Untuk Amara Brayaksa, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Apakah kau pikir dia akan mengkhianati kekasihnya untuk Alexa? Keyakinan Zalina Mira selalu datang langsung dari hatinya, tapi Alan tidak memilikinya. Ego Zalina Mira membuatnya mengabaikan banyak hal, termasuk perubahan. Tidak ada yang selamanya, orang-orang pasti berubah. Namun, Alan tidak mengatakan apa-apa, dia tahu Zalina Mira tidak akan mendengarkannya. Seseorang harus mengalami kerugian sebelum benar-benar memahami kekuatan perubahan. Jam 3 sore Rizky memasuki Dirgantara mengenakan setelan abu-abu. Dia berjalan ke Zalina Mira dan mengingatkan, "Jangan lupa apa yang kau janjikan padaku." Zalina Mira tersenyum ketika dia sedikit mengangguk, "Aku akan memberikan semua informasi di tanganku padamu." Setelah mendengar jawabannya, Rizky mengalihkan pandangannya ke Alan. "Dari kita bertiga, sepertinya kau adalah orang terakhir yang tersenyum." Alan mengangkat dagunya dan menjawab dengan lembut, "Orang yang ingin aku lawan adalah Alexa. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, maka kau hanya dapat menyalahkan diri sendiri karena memilih sisi yang salah. Jika kau tidak dapat menemukan pekerjaan di masa depan, kau bisa bicara padaku." Rizky tiba-tiba tertawa. Sudah bertahun-tahun sejak Zalina Mira melihat senyum riang di wajahnya. Dia merasa, Rizky saat ini sedikit berbeda. Namun, sebelum dia mendapat kesempatan untuk bernostalgia dengan benar, Rizky sudah menghilang dari depan mereka dan melangkah ke atas panggung. Apakah dia mengharapkannya untuk memberitahu semua orang bahwa dia telah membuat rekaman? Pertunjukan yang bagus akan dimulai. Di antara beberapa suara, Rizky menghadap wartawan dan publik dengan tenang. Ujung bibirnya melengkung ke atas dengan senyum yang dipertanyakan. Terakhir kali dia berdiri di depan audiensi yang begitu besar adalah bertahun-tahun yang lalu ketika Amara Brayaksa menjadi spokesperson internasional untuk VL. Adapun hari ini, dia ada di sini untuk dirinya sendiri, dia akan dilahirkan kembali. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Konferensi pers secara resmi dimulai. Staf Dirgantara menjaga ketertiban karena para wartawan diberikan waktu 15 menit untuk mengajukan pertanyaan. Zalina Mira naik ke atas panggung dan melihat sekeliling. "Teman-teman media, kalian telah bekerja keras. Mengenai headline viral tentang Dirgantara, kami akan memberikan penjelasan lengkap hari ini. Dirgantara telah sampai di tempat sekarang ini dengan kemampuan dan kerja kerasnya sendiri. Baru-baru ini, karena alasan tertentu, salah satu model kami secara tak terduga ditekan. Dan sekarang, aku secara tidak masuk akal terseret ke dalam gosip. Aku belum melangkah keluar untuk mengatakan apapun sejak awal karena aku percaya pada keadilan. Aku juga percaya bahwa kejahatan pada akhirnya akan berakhir." Saat Zalina Mira berbicara, Rizky berdiri di sisinya. Sejenak ia benar-benar ingin bertanya kepada Zalina Mira bagaimana ia bisa begitu tak tahu malu untuk mengatakan sesuatu seperti itu. "Apakah kau tidak merasa malu sama sekali?" Kata-kata Zalina Mira menunjukkan bahwa Alexa berada di balik krisis Dirgantara. Dirgantara telah maju pada tingkat yang stabil selama ini, tetapi dengan penampilan Alexa, Dirgantara dikelilingi oleh gosip. Selanjutnya, tolong sambut mantan manajer puncak kami, Rizky ke panggung untuk menjelaskan rekaman yang ada di berita utama. Aku yakin dia akan memberi semua orang penjelasan yang memuaskan. Setelah berbicara, Zalina Mira mundur selangkah. Namun, pada saat ini, salah satu wartawan tiba-tiba bertanya, "Zalina Mira, aku kira-kira mengerti apa yang ingin kau katakan. Kau mencoba menyarankan, semua gosip yang dialami Dirgantara belakangan ini memiliki hubungan yang pasti dengan modelmu yang baru ditandatangani, Alexa Geraldine?" Wow, niat sejatinya telah sepenuhnya terlihat. Semua orang memandangi reporter dan kembali ke Zalina Mira yang tertegun.
Mereka awalnya berpikir dia setidaknya akan menyangkalnya, dan membiarkan situasinya tetap ambigu. Bagaimanapun, Alexa adalah model yang dia tanda tangani secara pribadi, dan bahkan telah mengadakan upacara penandatanganan kontrak besar. Jika dia tiba-tiba mulai menghinanya, bukankah itu pemandangan yang memalukan? Tapi, Zalina Mira tidak menjelaskan atau mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum misterius. Karena semua orang sudah memahaminya, apakah perlu baginya untuk menunjukkan yang sudah jelas? Beberapa saat kemudian, Zalina Mira mengarahkan pandangan gelapnya pada Rizky. Selain berurusan dengan Rizky, motifnya hari ini adalah menyerang Alexa. Sementara Alexa masih di luar negeri, dan tidak bisa membalas, dia akan menangkapnya saat lengah. Apakah kau berpikir bahwa hanya karena kau berhasil mengikuti JK, kau akan memiliki jalan mulus menuju kesuksesan? Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada di dunia ini yang begitu mudah. Dari reaksi Zalina Mira, para wartawan menemukan motif di balik konferensi pers. Jelas dia ingin menghancurkan Alexa. Semua orang di industri sudah merasakan ada pertempuran internal yang terjadi di Dirgantara. Jadi, apapun yang dikatakan Zalina Mira hari ini, niatnya adalah untuk mencemarkan nama baik Alexa dan mendorongnya ke kehancurannya. Rizky, Zalina Mira memberi isyarat kepada Rizky untuk berbicara dengan suara yang dalam dan mengancam. Setelah mendengar Zalina Mira memanggil namanya, Rizky mengangguk sebelum berbalik menghadap wartawan. Hari ini, aku akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Mengenai rekaman yang menjadi berita utama, kebenarannya adalah sebelum aku mengungkap rahasia ini, izinkan aku untuk berbicara tentang topik yang tidak ada hubungannya. Tepat ketika Rizky akan sampai ke poin utama, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan tersenyum pada semua orang. Aku sudah tidak ingat berapa lama aku dalam karir ini. Dari hanya menjadi asisten, hingga menjadi seperti apa aku hari ini, aku tidak bisa mengingat berapa kali aku harus berdiri di atas panggung seperti ini, dan mengatakan hal-hal yang membuatku merasa jijik. Sebelum aku mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang, aku ingin menyebutkan seseorang yang semua orang sudah lupa. Amara Brayaksa. Para wartawan saling memandang. Mereka tidak mengerti kenapa Rizky tiba-tiba menyebut Amara Brayaksa. Tentu saja, orang yang terlihat paling tidak nyaman adalah Zalina Mira. Dia tiba-tiba menyadari betapa dia di luar kendali Rizky. Dia merasa sedikit khawatir. Seperti yang diketahui semua orang, Amara Brayaksa meninggal karena kecelakaan mobil. Pada hari itu, kami bertengkar hebat sebelum Amara Brayaksa melesat ke jalan dan akhirnya menabrak penghalang. Dia meninggal di lokasi dan aku terluka parah. Pada waktu itu, Dirgantara benar-benar menutupi situasi, dan aku cukup naif untuk berpikir mereka melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Tapi, baru sekarang aku tahu, mereka menutupi situasi karena rasa bersalah. Rizky, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Zalina Mira tiba-tiba bertanya saat dia meraih lengan Rizky. Rizky tertawa lembut dan merendahkan suaranya. Tidakkah kau ingin aku mengatakan yang sebenarnya? Aku akan melakukan apa yang kau katakan, jangan menjadi tidak sabar seperti itu. Setelah berbicara, dia menarik diri dari cengkeraman Zalina Mira dan melanjutkan. Mereka merasa bersalah karena kematian Amara Brayaksa adalah perbuatan mereka. Pertama, bos kita yang tercinta diam-diam membuntuti Amara Brayaksa dan aku untuk mendapatkan bukti. Setelah itu, dua temanku, Alan dan Chelsea, mengungkapkan bukti ke media. Akhirnya, kecelakaan mobil terjadi. Bukankah itu semua terdengar seru? Para wartawan jelas tidak mengharapkan Rizky mengatakan kata-kata seperti itu. Mereka tidak berharap dia mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi sejak lama. Zalina Mira tiba-tiba menyadari motif Rizky untuk tampil di atas panggung.
dan segera memerintahkan Alan untuk memanggil orang-orang untuk mengeluarkannya dari panggung. Namun, Rizky terus berbicara. Apakah kalian semua tahu apa alasannya? Itu karena iri, kecemburuannya terhadap modelnya sendiri. Dia memikirkan beberapa cara untuk mengendalikan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, itu adalah Amara Brayaksa, dan sekarang adalah Alexa Geraldine. Insiden Amara Brayaksa terjadi sejak lama, begitu lama sehingga aku hampir lupa tentang metode Zalina Mira. Tapi, rekaman di berita utama adalah bukti terbaik. Karena itu benar-benar nyata. Aku masih memiliki rekaman asli di ponselku. Alan mendekati panggung dengan aman. Mereka ingin mengeluarkan Rizky dari tempat kejadian, bahkan jika mereka harus melakukan kekerasan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.